Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Indonesia memiliki sejumlah ulama yang merupakan guru dari ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil lebih dikenal dengan sebutan Syekhona Khalil Bangkalan. Sematan Syekhona menunjukkan penghormatan karena beliau merupakan guru dari santri-santri yang kelak menjadi ulama besar dan berpengaruh besar di Indonesia. Salah satu murid Mbah Khalil adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim belakangan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama dan beranjak menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Mbah Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Karomahnya begitu banyak dan menjadi perbincangan di kalangan pesantren. Salah satunya adalah kisah santri yang lolos pembegalan di Alas Roban. Padahal si santri hanya menyebut akan berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Sementara kala itu Alas Roban dikenal sebagai wilayah kekuasaan Bromo Corah yang tak segan melukai atau bahkan membunuh korbannya. Alkisah pada akhir abad ke-19, seorang pemuda bernama Saleh dan kedua temannya berangkat dari Pemalang, Jawa Tengah. Tujuannya menuju Bangkalan, Madura. Perbekalan komplit dibawa. Maklum, saat itu jarang moda transportasi. Perjalanan ke arah timur dilalui dengan jalan kaki. Belum begitu jauh, tibalah mereka bertiga di Alas Roban, kawasan Kondang Begal dan Bromo Corah. Ketiga anak muda itu rupanya telah dikuntit sekelompok begal. Tujuannya jelas, merampas perbekalan yang dibawa. Sore jelang petang, ketiganya ditangkap dan disandera begal. Tapi masih untung mereka tidak dilukai, hanya ditahan. Pimpinan Bromo Corah memandangi mereka satu persatu. "Serahkan harta kalian," bentaknya. Tanpa pikir panjang, Saleh dan kedua temannya langsung menyerahkan semua yang dimiliki. Semuanya tanpa sisa sama sekali. Hal ini justru membuat begal curiga. Baru kali ini aku menemui korban yang pasrah, batin begal. "Hai anak muda, kalian sebenarnya mau kemana?" "Kami bertiga mau ke Bangkalan," jawab Saleh. "Kemana?" "Bangkalan, Madura." Saleh mempertegas jawabannya. "Urusan apa kalian bertiga jauh-jauh ke sana? Bawa bekal banyak lagi." Pimpinan Bromo Corah malah menginterogasi. "Kami mau berguru kepada seorang kiai," sahut salah satu kawan Saleh. "Ya, kami mau berguru ke Syekhona Khalil Bangkalan," timpal kawan satunya. "Siapa? Syekhona Khalil?" Begal memastikan kupingnya tidak salah dengar. "Iya, Syekhona Khalil, Bangkalan, Madura," jawab mereka bertiga kompak. Rupanya mulai muncul keberanian dari ketiganya. Begal tercenung. Petang berganti malam dan sang begal justru tertunduk diam sepanjang malam itu. Tapi tidak dengan jantungnya yang terus berdegup kencang. Keesokan hari, sebelum fajar terbit, tak diduga sang begal menyerahkan seluruh bekal rampasan dikembalikan kepada Saleh dan kawan-kawannya. Ia berkata, "Dulu aku punya guru ampuh. Ia pernah tanding kesaktian dengan Syekhona Khalil dan kalah. Sejak itu guruku bersumpah tidak akan mengganggu Syekhona Khalil dan seluruh santrinya," ujar begal sambil terbata. "Sekarang ini bawalah semua, dan biarlah aku kawal kalian bertiga hingga menyeberang ke Madura." Begal berubah 180 derajat. Justru sekarang menjadi pengawal ketiga calon santri Mbah Khalil itu. Singkat cerita, Saleh dan dua temannya selamat sampai Bangkalan. Di sana belajar agama kepada Mbah Khalil. Awal abad ke-20, Saleh pulang ke Pemalang, lalu pergi ke Tanah Suci. Sepulang dari Tanah Suci, Saleh berganti nama menjadi Haji Alwi.
Itulah sedikit karomah dari Mbah Khalil. Baru dengar namanya saja sudah membuat hati pimpinan begal bergetar. Begitu hebatnya. Allahu a'lam.